Tapi ojo dimut suarane. Loh. Ya, Miss. Kenapa sayang? Ada apa? Saya kan udah kerja di sini hampir 7 tahun ya, Miss. Oke, kenapa sayang? Kan saya kerja di sini kan untuk keluarga yang di Indonesia kan. Betul? Sampai saya tuh di sini nggak punya apa-apa. Semua buat keluarga semua di Indonesia. Saya punya anak 1, Miss, sudah kelas 2 SMA. Terus kan ibu saya juga lagi sakit, nenek. Kan semua yang nanggung biaya kan saya. Kontrak kerja saya yang pertama sama yang kedua itu saya buatin rumah buat anak saya. Terus kontrak gitu tak buat biaya ibu saya yang sakit sampai ibu saya meninggal sama nenek saya meninggal, kakak saya meninggal, itu kan biaya yang buat selamatan itu kan juga dari saya. Sedangkan anak saya kan ikut kakak saya kan, ikut. Terus habis itu di saat saya semua gaji kakak saya minta uang berapa saya kasih. Terus di saat saya bulan 9 itu saya punya hutang sama teman 2.000, selalu bilang kakak saya aku nggak bisa kirim full karena kakak saya kan punya tanggungan bank yang cukup banyak lah, 5.000 setiap bulannya. Itu saya bantu, aku bilang gini, Kak, selama 1 tahun ini gajiku tak kirim semua buat kakak, tapi aku selalu yang hidup di sini, aku ambil uangku yang di dalam, aku tabunganku sendiri, Miss. Terus habis itu di saat bulan 9 tuh aku jatuh, nggak punya uang, kakakku marah sama saya, ngolok-ngolok sama saya, katanya nggak mau lagi sama anak saya. Ya, padahal anak saya tuh setiap bulan saya kasih 2 juta, 1 juta buat makan, 1 juta buat saku sekolah. Terus habis itu setiap ada masalah tuh selalu bilang, Kak sana, aku nggak mau lagi ngurusin anakmu gitu, Miss. Terus di saat aku nggak punya apa-apa tuh, kenapa saya tuh dimusuhin sampai saya diblokir, padahal dari 4 saudara tuh saya tinggal sama kakak perempuan aja yang masih di saat keluarga udah nggak ada, tapi di saat saya jatuh nggak punya apa-apa, aku cuma bilang cuma bulan 9 aja aku nggak bisa kirim karena aku kan juga punya hutang temanku buat nyukupin keluarga di Indonesia waktu itu. Waktu biaya ibu di rumah sakit, nenek sakit, itu loh, Miss. Terus kenapa di saat ini aku sama keluarga aku sama kakakku yang saya anggap ibuku, dia minta uang berapa selalu saya kasih, Miss. Tapi kenapa dia di sana aku nggak punya, kenapa aku diolok-olok, katanya nggak mau bantu, nggak mau gini terus saya diblokir semua. Tapi posisi anak saya masih tetap di rumah ibu saya yang sama kakak saya itu. Saya tuh selalu diolok-olok, diajak berantem, Mas. Kan aku nggak pernah jawab, sebab aku nggak berani. Aku anggap kakak saya kan seperti ibuku sendiri. Tapi kenapa di saat itu aku kecewa, Miss, sampai sekarang aku diblokir. Jadi kalau sekarang aku kirim lewat anakku 1 juta ini kasih buat makan, 1 juta buat saku sama buat SPP. Aku bilang gitu sama anakku, kadang saya lebih 1 juta buat bayar apa. Terus kakakku tuh tetap blokir aku, tapi dia minta uang 5 juta, tetap saya kasih, Miss. Tapi kenapa dia tetap blokir aku, padahal kita cuma tinggal 2 saudara gitu loh, Miss. Kenapa harus berantem gara-gara uang, padahal aku di sini nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa buat mereka, tapi kenapa balasannya ke aku kayak gini gitu loh, Miss. Anakmu umur berapa, Mbak? Gimana, Miss? Anakmu umur berapa? Anakku 17 tahun. Sebentar lagi lulus kan? Sampai aku bilang iya, Miss, kelas 2 SMA. Sampai aku bilang sama anakku gini, seumpama Bude nggak mau
rawat kamu kos aja ya di depan sekolahan, nanti tak bayarin kos-kosannya sama tak kasih uang buat makan, kamu cari sendiri. Aku sampai bilang ke anak saya, bilang gitu. Sedangkan rumahnya tuh dikosongin wis, karena agak jauh dari sekolahan, agak jauh dari rumah saya juga. Tapi kamu sudah punya rumah ya sebenarnya? Iya, saya punya rumah, Miss. Oke. Sekarang kan anakmu sudah gede, kan bisa mandiri juga sih sebenarnya, benar nggak sih? Iya, Miss. Anakmu cowok kan? Iya. Cowok kan tidak perlu khawatir banget. Masih punya suami nggak, sayang? Suami saya gimana ya, Miss ya? Sejak saya di sini dia tuh nggak mau kerja, terus akhirnya kami udah nggak komunikasi lama. Katanya dia tuh di rumah Pak Yainya katanya cuma ngaulo gitu loh. Dia tuh nggak mau kasih anak, walaupun 500 perak tuh nggak mau, Miss. Jadinya dia tuh nggak pernah kasih nafkah ke anak. Malah kadang kalau dia pulang tuh minta uang kepada anak gitu loh, Miss. Tapi posisi belum cerai, tapi kan aku bilang kan aku gini, Miss, kalau dia mau nikah lagi ya biar dia yang urus. Tapi aku dia bilang, suami udah bilang gini, Miss, kalau kamu mau cerai ya silakan, nggak apa-apa. Terus aku bilang gini, oke, kalau dari sini mahal harganya, kamu yang sewa pengacara, nanti aku yang biayain. Aku bilang gitu, terus suami nggak mau, Miss. Katanya nunggu saya pulang aja gitu. Suamimu juga jelas, Misan. Terus pertanyaannya itu apa? Siapa si mbakmu itu nggak punya? Kalian nggak punya orang tua, Misan? Udah nggak punya siapa-siapa, cuma tinggal kami berdua doang gitu loh, Miss. Repot juga ya. Lah dari keluarga suamimu nggak ada keluarga? Banyak, tapi kan udah kayak apa ya, Miss ya? Keluarga suamiku tuh kalau buat makan tuh, kalau anakku di rumah kan deket sama rumah saudara-saudara suami, tapi nggak pernah dianggap gitu loh, Miss. Aduh, honyok loro gimana? Ya wis intine aduh susah ya. Yes, kamu masih cari rezeki, lek iso ya anakmu sing kos dhewe ae sih, Mbak, menurutku lah. Iku jenenge saudara maut lah nih. Padahal ya aku kerja di sini sampai nggak punya apa-apa, nggak punya apa, sampai majikanku bilang, enak kalau kamu mau cuti gak apa-apa. Aku bilang, tapi aku mau cuti tapi posisi aku nggak punya uang. Terus di sawit itu apa itu nggak, saudaraku udah nggak mau ngakuin aku. Terus aku mau pulang ke mana? Aku seharusnya kan sebelum ibuku meninggal tuh ngomong, kamu bisa pulang nggak 2 minggu aja, aku mau sama kamu. Ya nggak bisa gitu. Oke, nanti aku mau minta cuti. Terus ternyata nggak lama kemudian ibuku meninggal. Oke, ya menurut pendapatku anakmu suruh kos aja sih, karena masih ada 1 tahun lagi untuk belajar di SMA. Iya. Masih 1 tahun setengah. Kos aja lah, Mbak. Solusinya kos aja deh. Ya, wis nggak usah dipikir lah. Iya. Dilosno. Kos aja wes, coba bagaimana caranya ngomong sama anakmu dikosin. Masa iya 5 juta, 2 juta masih kurang. Iya kan? Iya. Ada yang lain lagi wes dikosno ae wes. Ya, tapi yang bikin saya heran tuh kenapa di saat semua tak kasihkan yang aku punya biar keluarga di Indonesia seneng bahagia, tapi di sini kan aku juga hemat-hemat makan seadanya, mau beli bakso aja kadang aku nggak bisa biar di Indonesia seneng, tapi balasannya kuasa aku kok kayak gini gitu loh, Miss. Karena kita sebagai orang perantau itu too high expectation, Mbak, mengharapkan balasan yang sama seperti apa yang kita lakukan. Nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Kalau kamu tidak punya planning tentang masa depanmu, maka orang lainlah yang merencanakan masa depanmu. Karena itu tadi saya bilang, suruh anakmu kos. Selesai. Itu aja. Apalagi anakmu cowok. Bagaimana kalau anak cewek? Lebih kepikiran lagi kamu. Iya, Miss. Karena itu kamu cuma dimanfaatkan saja sih menurutku. Jadi kamu itu bukan benar-benar mencintai. Ada uang disayang, nggak ada uang itu kamu ditendang gitu loh. Paham nggak? Iya, Miss. Jadi intinya adalah kamu kos dhewe ae lah. Anakmu itu kos dhewe, wong awakmu yo di omah. Wong kowe ya gak melarat-melarat nemen gitu loh.
Ben gak disepelekne keluarga iki lho. Gregetan lek nek wong nyepelekne iki ndek anak rantau iki. Anak rantau itu sudah cukup menderita gitu loh. Jadi sepelekne karo keluarga kan ya sampai nemeni keluargane to. Ngerti nggak maksud saya, Mbak? Iya, setiap gajian tuh aku cuma sisain $500, $1.000 gitu loh, Miss. Cuma buat yang tak kirim di Indonesia, tapi balasannya kok kayak gini gitu. Di sana aku nggak punya apa-apa, balasannya kayak gini. Terus kemarin minta uang 5 juta tuh lewat anakku, Miss. Bahasa aku tetap diblokir sama kakak aku. Lah iya kan Tapi ya bisa tetap dijadikan kasih. alat sapi perah to awakmu iki kayak sapi perah ngono lho, Nduk. Iya kan? Iya. Awakmu jek sehat ya mbakmu kaya ngono, lek wae mulih lara terus piye wi? Lek gak direken wae. Iya ora? Iya, Miss. Ya wis intine anakmu kon kos ae lek iso mondok. Jadi ben gak lara atimu nemen-nemen lah. Daripada atimu lara nemen-nemen, mugae dhewe depresi gendeng nyesel dhewe wae engko. Wong kamu sehat aja keluargamu kayak gitu kok. Apa meneh kowe lara? Ngerti nggak maksud saya? Iya, Miss. Iya. Iya. Wis ora usah dipikir. Kuwi jenenge saudara maut. Iya ora? Iya. Bener gak sih? Ada yang lain lagi? Iya, Miss. Makasih, Miss. Kongkon kos saya anakmu ya. Iya, Miss. Oke, I love you. Yo, I love you. Yo. Saya tak pindah nggen rek. Mejaku tak pindah. Soalnya mbakku ate nyapu. Iki donyaku tak pindah. Sek. Donyaku tak pindah dikit ya. Tenang, sabar. Sabar. Gleng. Iki sak meja-mejane tak pindah iki. Gleng. Saya yang telepon tunggu. Dikondisikan. Pindah rumah. Ayo, pindah. Saya yang telepon rek, dikondisikan dulu. Papa. Papa, bangun lo ken. Saya pindah dikit. Lo咩 cam 啊？ Oh, ken coba. Sorry, mati ya. Halo? Halo? Selamat sore.